Iya, jadi lebih baik kayak baterai charger gitu ya. Itu sih. Halo pemirsa, kita jumpa lagi di Motivator, obrolan santai yang juga inspiratif bersama saya Chantal Della Concetta. Kali ini kita berada di Hotel Century Park Senayan, Jakarta. Jika biasanya saya ditemani motivator pria, kali ini ditemani oleh perempuan yang cantik, yaitu Ibu Aini Fauzia. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Kita bicara mengenai apa nih Bu hari ini? Tentang mengubah penghalang menjadi peluang. Kalau kita bicara mengenai penghalang menjadi peluang, pasti banyak sekali ya Bu ya. Kita juga nanti akan kedatangan bintang tamu yang tentunya cantik dan akan berbagi pengalamannya kepada kita. Mengubah penghalang menjadi peluang, itu maksudnya gimana sih Bu? Karena orang ketika menghadapi penghalang rata-rata melihat bahwa aduh ini sudah jalan buntu, sudah melihatnya sebagai pesimis saja, terus kemudian nggak melihat bahwa ada sisi positif atau peluang di dalamnya. Betul. Jadi maksudnya gini, sebetulnya setiap penghalang itu pasti ada peluang. Tetapi bagaimana caranya kita menemukan peluang, itulah yang perlu kita bahas di sini ya, supaya setiap orang yang menghadapi penghalang itu tidak mengatakan lagi bahwa aduh saya sudah punya penghalang maka saya tidak bisa berjalan terus, padahal itu salah besar. Penghalang itu ibarat sebuah pintu yang sebenarnya kita perlu buka, kita lalui dengan keyakinan dan action tentunya, terus kita jalan terus. Ada penghalang lagi, kita buka pintu lagi, kita lalui lagi, seperti itu. Kalau kita bicara mengenai peluang, apa ini hanya sekedar untuk bisnis atau untuk karir aja? Oh tidak, peluang itu apapun gitu loh ya. Peluang di sini bukan hanya untuk bisnis ataupun karir, peluang dalam kehidupan. Jadi ibaratnya siapapun yang menghadapi permasalahan di bisnis, di karir, di kehidupan, yang perlu kita lihat adalah sebetulnya apa sih yang sedang kita hadapi selama ini. Daripada kita melihat bahwa saya kenapa menghadapi permasalahan terus gitu. Jadi pertanyaannya sangat beda ya. Pertanyaan yang berbeda, betul. Pola pikir yang juga berbeda ya Ibu ya. Betul. Tapi kan tidak semua orang ya memiliki apa ya sikap optimis sehingga bisa melihat itu Ibu. Betul. Nah, ciri pertama supaya kita menjadi orang optimis adalah satu, kita harus punya impian dulu, goal atau tujuan ya. Tetapi impian aja kan nggak cukup ya Mbak ya. Jadi setelah impian kita harus ada tindakan nyata tapi secara konsisten gitu. Setelah impian, tindakan nyata secara konsisten, berarti kita harus terus berusaha mewujudkannya kan. Kemudian yang langkah berikutnya adalah selalu mengapresiasi. Sekecil apapun yang kita capai, kita perlu mengapresiasi dan bersyukur. Nah, 3 hal itulah yang perlu kita lakukan secara konsisten. Yang penting pertama tadi punya impian dulu. Nah, bagaimana caranya kalau begitu, aplikasinya seperti apa? Kita akan bahas, tapi kita duduk dulu ya Ibu ya. Yuk. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Motivator. Kembali lagi di Motivator pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, saat ini saya berada bersama Ibu Aini Fauzia. Kita bicara mengenai mengubah penghalang menjadi peluang. Kalau tadi Ibu Aini bicara mengenai sebetulnya cara pandang kita akan sangat menentukan. Betul. Artinya ketika diri kita sendiri bisa menjadi faktor penghalang untuk kita melihat peluang itu ya Bu. Sangat. Karena sebetulnya kalau kita ditanya siapa sih penyebab kegagalan? Penyebab kegagalan adalah diri kita sendiri, karena tadi cara pandang kita yang salah gitu loh. Maka dari itu kalau kita mau selalu menjadi seorang pemenang selama kita hidup dan berkarya dan berkarir, maka cara pandang kita lah yang perlu kita bangun gitu menjadi lebih baik. Bisakah cara pandang itu diubah ketika kita sudah dewasa, dan istilahnya kalau sudah dewasa kan sulit bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan ya Ibu ya. Ketika masih anak-anak kita masih menerima, kita masih mendengarkan pendapat orang lain. Semakin kita tambah usia kan semakin sulit kita untuk menerima pendapat orang lain. Betul nggak Bu? Bisa ya, bisa tidak. Artinya gini Mbak Chantal, pertama itu sebagai manusia kita harus punya impian dulu. Dan perlu yang saya tambah lagi adalah kepedulian. Maka kalau kita mempunyai 4 hal itu, kita yang tadinya tidak mau menjadi pendengar yang baik, ya kan? Orang-orang yang gagal itu kan karena dia tidak pernah mau menjadi pendengar yang baik, termasuk mendengarkan dirinya sendiri, mengenal potensi dalam dirinya, itu termasuk orang gagal. Maka supaya dia berubah, pertama untuk merubah cara pandang itu ya, pertajam keinginan tadi gitu loh, dengan mengukur bahwa usia saya, misalnya saya lah ya, usia sudah 43 tahun. Kalau saya hidup begini-begini saja, apa mau saya meninggal cuma seperti ini? Kan sayang banget gitu loh. Dengan usia yang 43, maka saya harus mengukur karya saya yang selama ini memberi manfaat kepada banyak orang
sudah sesuai belum dengan usia saya? Maka jawaban saya belum kan. Justru ketika belum itulah saya berusaha terus untuk melakukan yang terbaik.